Kota Padang Panjang. Dari medan peperangan menjadi kawasan perkotaan. Di balik julukan kota hujan dan serambi Mekah, Padang Panjang menyimpan kisah transformasi yang luar biasa. Dari medan perang hingga pusat pendidikan Islam, perjalanan kota ini penuh peristiwa penting yang membentuk identitas Minangkabau. Apa yang sebenarnya terjadi di balik sejarahnya? Tahukah Sanak, saat ini kota Padang Panjang menyandang status sebagai kota terkecil di Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah sekitar 23,56 km persegi, Padang Panjang dikenal dengan banyak julukan. Kota hujan, kota bunga, serambi Mekah, hingga Misir Van Andalas. Namun di balik ukuran wilayahnya yang kecil, Padang Panjang menyimpan sejarah panjang. Kota ini tumbuh dari sebuah medan pertempuran, lalu berkembang menjadi kawasan perkotaan, kota transit, dan pusat pendidikan. Inilah kisahnya. Sejarah kota Padang Panjang tidak dapat dilepaskan dari kawasan Batipuh Sapuluh Koto. Wilayah ini pada awalnya dibangun oleh Tuan Gadang Batipuh dengan pusat kekuasaan di Batipuh. Seiring waktu, wilayah tersebut mengalami perluasan ke arah barat, mencakup kawasan yang kini dikenal sebagai Kecamatan Sapuluh Koto di Kabupaten Tanah Datar, serta wilayah Kota Padang Panjang. Pada masa awal, wilayah ini belum dikenal sebagai Sapuluh Koto, melainkan masih tersusun atas 9 koto. 9 koto terbagi ke dalam 2 kawasan. Pertama, Ampek Koto yang terdiri atas Nagari Gunung, Paninjauan, Jaho, dan Tambangan. Kedua, Limo Koto yang terdiri atas Nagari Singgalang, Aya Ange, Pandai Sikek, Koto Laweh, dan Panyalayan. Seiring waktu muncul Nagari Koto baru, sehingga Limo Koto berkembang menjadi 6 koto, dan gabungan Ampek Koto serta 6 koto inilah yang kemudian dikenal sebagai 10 koto. Pada masa itu, masyarakat Ampek Koto dan Anam Koto kerap terlibat peperangan. Medan pertempuran tersebut berada di kawasan Tangah Padang Nan Pangjang yang termasuk wilayah Nagari Gunung. Nagari Gunung sendiri memiliki wilayah yang luas, membentang dari Batang Anai di sebelah barat hingga Batipuh di sebelah timur, berbatasan dengan Nagari Panyalayan di utara dan Ambacang Rombok di selatan. Nama Padang Panjang berawal dari kondisi geografis wilayah tersebut, berupa hamparan tanah lapang yang panjang yang dikenal sebagai Tangah Padang Nan Panjang. Kawasan ini membentang dari Nan Gantiang hingga ke lereng Bukit Tui. Tambahan nama Sarimananti muncul karena wilayah ini kerap menjadi tempat penantian perdamaian akibat seringnya terjadi peperangan antara masyarakat Empek Koto dan Limo Koto. Salah satu konflik besar terjadi akibat perselisihan jual-beli di Pakan Jumat Nan Usang. Konflik tersebut akhirnya berhasil didamaikan oleh Tuanku Pamangsiangan. Sejak itu, kawasan Tangah Padang Nan Panjang semakin dikenal sebagai ruang perdamaian. Perkembangan kawasan ini semakin pesat ketika para penghulu dari Kelarasan di Regensep Batipuh menjadikannya sebagai tempat perdamaian orang Nan Tujuh Lareh. Sejak saat itu, nama Padang Panjang resmi digunakan, yang diambil dari sebutan Tangah Padang Nan Panjang Sarimananti. Dalam konteks penataan wilayah perkotaan, pemerintah kolonial Belanda kemudian menetapkan Padang Panjang melalui Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tanggal 1 Desember 1898 nomor 1. Pasar Usang yang dibangun oleh Tuanku Pamangsiangan kemudian berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kawasan ini berperan penting sebagai penghubung antara dataran tinggi Minangkabau dengan pantai barat Sumatera, khususnya Rantau Pariaman dan Kota Padang. Ketika Belanda membangun jalur kereta api Sawah Lunto Teluk Bayur,
Padang Panjang berkembang pesat sebagai kota transit. Perkembangan ini semakin kuat ketika jalur kereta api diperluas hingga ke Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Padang Panjang pun tumbuh sebagai kota perdagangan dan kota pendidikan. Sejumlah lembaga pendidikan Islam ternama seperti Sumatera Tawalib dan Diniyah Putri menjadikan Padang Panjang sebagai pusat pembaharuan pendidikan Islam. Karena peran inilah, Padang Panjang dijuluki Misir Van Andalas. Pendiri Diniyah Putri, Rahmah El Yunusiyah, bahkan dianugerahi gelar Syaikah oleh Universitas Al-Azhar Mesir. Gelar Syaikah pertama dalam dunia Islam yang diberikan kepada seorang perempuan Minangkabau sebagai pengakuan atas jasanya dalam pendidikan kaum perempuan Muslim. Pada masa Republik Indonesia, Padang Panjang secara resmi memperoleh status sebagai kota kecil melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah. Sejak saat itulah, Padang Panjang berdiri sebagai daerah otonom dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sejak tahun 1956 hingga 1982, pembagian administrasi pemerintahan di kota Padang Panjang tidak menggunakan sistem nagari, melainkan sistem resort. Kota Padang Panjang dibagi menjadi 4 resort, yang masing-masing terdiri atas 4 jorong. Keempat resort tersebut adalah Resort Bukit Surungan, Resort Pasar, Resort Larehnan Panjang, dan Resort Gunung. Resort Bukit Surungan terdiri atas Jorong Bukit Surungan, Pasar Usang, Kampung Manggis, dan Silaing Bawah. Resort Pasar terdiri atas Jorong Silaing Atas, Tanah Pak Lambik, Pasar Baru, dan Tanah Hitam. Resort Larehnan Panjang terdiri atas Jorong Balai-Balai, Guguak Malintang, Koto Panjang, dan Koto Katik. Sedangkan Resort Gunuang terdiri atas Jorong Ikwa Lubuk, Ngalau, Ganting, dan Sigando. Berbeda dengan kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Sawah Lunto yang sejak awal tersusun atas nagari, kota Padang Panjang pada awal pembentukannya tidak memiliki struktur nagari. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, wilayah Padang Panjang disebut berasal dari Nagari Gunung dan Nagari Bukit Surungan. Pada tahun 1966, melalui Musyawarah Besar Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, dilakukan penataan nagari di kota Padang Panjang. Dibentuklah 3 kerapatan adat nagari, yaitu Nagari Gunung, Nagari Larehnan Panjang, dan Nagari Bukit Surungan. Resort Pasar tidak dijadikan nagari karena sebagian besar penduduknya merupakan pendatang. Oleh sebab itu, hingga kini kota Padang Panjang memiliki 3 nagari tersebut. Berikut ketiga nagari tersebut dengan jorong per masing-masing nagari. Pertama, Nagari Gunung terdiri dari 4 jorong. Kedua, Nagari Larehnan Panjang terdiri dari 7 jorong. Dan terakhir, Nagari Bukit Surungan terdiri dari 5 jorong. Pada tahun 1982, terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menghapus sistem resort dan jorong di wilayah kota Padang Panjang. Sistem tersebut digantikan dengan pembagian kecamatan dan kelurahan. Kota Padang Panjang dibagi menjadi 2 kecamatan, yaitu Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur, dengan total 16 kelurahan. Kecamatan Padang Panjang Barat terdiri atas 8 kelurahan: Silaing Bawah, Kampung Manggis, Silaing Atas, Pasar Usang, Bukit Surungan, Tanah Hitam, Pasar Baru, dan Balai-Balai. Sementara Kecamatan Padang Panjang Timur juga terdiri atas 8 kelurahan, yaitu Guguok Malintang, Tanah Pak Lambik, Koto Panjang, Koto Katik, Ngalau, Ikwa Lubuk,
Sigando, dan Ganting. Demikian Sanak, kisah kota Padang Panjang, sebuah kota kecil yang tumbuh dari medan peperangan, berkembang menjadi kota transit, dan kemudian menjelma sebagai pusat pendidikan Islam yang berpengaruh. Sejarahnya menunjukkan bahwa ukuran wilayah tidak selalu menentukan besarnya peran sebuah kota dalam perjalanan sejarah Minangkabau dan Indonesia. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya, terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali negarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.